perubahan itu sebaiknya dimulai dari sebuah perencanaan. Shalom. Saya berdoa kita semua tetap sehat dan tetap semangat di dalam anugerah Tuhan. Izinkan saya berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul adalah tekad saja tidak cukup. Firman Tuhan Yosua 1 ayat yang ke-6, sebuah ayat yang sangat tidak asing dan mungkin ayat ini hari-hari ini sering dibaca untuk jadi sebuah ayat penguatan khususnya di tengah-tengah masa pandemi seperti saat ini. Yosua pasal pertama ayatnya yang ke-6 berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Ayat 7-nya, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah dengan hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Firman Tuhan ini berasal dari sebuah kondisi ketika Yosua ditunjuk untuk menggantikan Musa. Situasi ini bukan situasi yang mudah bagi Yosua yang masih muda. Ada kegentaran emosional dari Yosua ketika dia harus memegang amanat untuk memimpin orang Israel menggenapi panggilan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Mengapa? Karena nama Musa begitu besarnya dan kepemimpinannya begitu karismatik. Tapi kabar baiknya adalah Allah tahu betul situasi mental Yosua. Dan sekali lagi Allah berinisiatif untuk menguatkan hati Yosua. Sama seperti kita hari ini, kita mungkin bisa punya perasaan-perasaan kegentaran. Tapi kabar baiknya adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang mengerti kita. Dia bukan hanya mengerti tapi juga mengambil inisiatif untuk menyatakan kasih dan penguatannya bagi kita semuanya. Apa yang dilakukan Allah bagi Yosua adalah yang pertama, dia menyatakan janji penyertaannya. Allah berjanji akan menyertai Yosua seperti bahkan ia menyertai Musa dan akan membawa Yosua menggenapi rencana Allah membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan yang kedua, Allah juga berkata kepada Yosua untuk menguatkan mental. Berkali-kali pesan itu disampaikan. Bahkan pada bagian yang terakhir juga Allah sampai berkata, "Bukankah telah kukatakan kepadamu untuk engkau kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Jadi ada sebuah penguatan mental yang dinyatakan kepada Allah yang perlu dimiliki oleh Yosua agar dia bisa menjalani tugas yang memang tidak mudah yang harus dia lakukan. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu cukup? Apakah hanya sampai di situ saja? Apa yang terjadi? Banyak dari kita kemudian memang mengambil ayat itu dan berhenti sampai di sana. Proses itu berhenti sampai di sana. Tapi sebenarnya kalau kita lihat seluruh kisah ini, khususnya di kisah Yosua pasal 1, maka kisah ini, pernyataan-pernyataan Allah menguatkan hati Yosua, bahkan sampai beberapa kali berkata kuatkan dan teguhkan hatimu yang ada, itu ditambah kemudian pada akhirnya dibarengi dengan sebuah respon dari Yosua. Yosua pasal 1 ayat 10 sampai 11 dikatakan di sana bahwa Yosua kemudian mengambil sebuah pilihan tindakan, sebuah respon. Apa respon Yosua? Dia melakukan koordinasi dan pemeriksaan kepada seluruh tim yang ada. Sekalipun ada janji keberhasilan yang daripada Tuhan, Yosua tidak semata-mata hanya mengandalkan janji tersebut dan dia bergerak dengan asal. Tapi Yosua kemudian melakukan tindakan pemeriksaan seluruh tim yang ada. Dia melakukan koordinasi. Bahkan kemudian Yosua berkata untuk seluruh pasukan atau timnya yang ada mempersiapkan bekal dan mengatur pasukan-pasukan yang ada. Jadi apakah artinya? Yosua merespon anugerah, sebuah tekad, semangat yang daripada Tuhan dengan melakukan persiapan-persiapan yang memang perlu dilakukan.
Kita mungkin sering mendengar sebuah prinsip keberhasilan yang berkata, kesuksesan itu selalu merupakan titik temu antara persiapan, peluang, dan action atau tindakan. Tidak cukup hanya ada banyak peluang. Tanpa persiapan yang cukup, peluang-peluang yang ada itu bisa lewat. Tapi kalau kita punya persiapan, mungkin peluangnya belum kita dapatkan saat ini, tinggal tunggu waktu. Karena ketika kita miliki persiapan yang baik dan peluang itu datang, bahkan peluang itu nampaknya peluang yang mungkin bukan peluang yang besar, maka kita tetap bisa meraih pada waktunya. Ditambah dengan sebuah keputusan tindakan-tindakan yang kita lakukan, maka kita bisa mewujudkan itu menjadi sebuah keberhasilan yang memang kita harapkan. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Anugerah Allah itu selalu bekerja sama dengan respon kita. Saya ingin ulangi statement ini. Anugerah Allah selalu bekerja sama dengan respon kita. Kita mungkin pernah dengar satu pendapat dari tokoh terkenal, Profesor Dr. Yohanes Surya, pribadi yang sering kali membawa banyak anak-anak pelajar Indonesia menjadi juara-juara di level nasional atau bahkan internasional. Dengan sebuah ungkapan atau konsep yang sangat terkenal yang biasanya disebut dengan mestakung, semesta alam mendukung. Salah satu statementnya dia yang berkata bahwa perubahan itu kalau tidak dimulai dari krisis, kalau krisis itu sebuah perubahan yang memaksa orang berubah, maka perubahan itu sebaiknya dimulai dari sebuah perencanaan dan self-organizing atau sebuah pengorganisasian diri, sebuah penataan diri, pengelolaan diri atau tim bersama-sama untuk kemudian melakukan sebuah tindakan-tindakan yang ada, maka itu akan memberi ruang untuk meraih keberhasilan-keberhasilan yang lebih baik. Apapun yang kita sedang ingin lakukan, keberhasilan apapun yang sedang ingin kita lakukan, baik itu di bidang pribadi, pekerjaan, studi, bahkan pelayanan, semuanya membutuhkan anugerah Allah ditambah dengan seluruh respon-respon yang tepat, persiapan-persiapan yang perlu, pengorganisasian yang baik, sebuah kerjasama yang baik untuk meraih seluruh apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Selamat meraih seluruh janji Tuhan. Selamat melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tekad saja tidak cukup. Tekad ditambah dengan seluruh respon persiapan yang baik dari kita membuat kita punya peluang untuk meraih semua keberhasilan yang Tuhan janjikan. Amin.